Nah, apinya sangat cepat menjalarnya dan mengeluarkan bau seperti ini. Pasti dari bulu. Jepang dan Cina itu ada nama perusahaannya, yaitu perusahaan Anping. Perusahaan ini sudah sangat lama, sekitar dari 80-an, memproduksi yang diekspor ke berbagai negara. Kuas lukis, kuas-kuas untuk kerja bangunan dan lain-lain, untuk kosmetik, untuk kecantikan, untuk bahan-bahan membuat makanan. Itu mereka yang memproduksi, dan mereka cuma hanya menggunakan bahan bulu. Ada yang berasal dari bulu babi, bulu ekor kuda, dan bulu rusa. Nah, karena di sana, di Jepang sana dan di Cina itu kuda dan rusa itu termasuk hewan yang dilindungi, maka bulu yang paling gampang untuk dicari adalah bulu babi. Makanya mereka lebih banyak memproduksi kuas-kuas yang berasal dari bulu. Nah, ini untuk sekedar penjelasan saja. Nah, kita coba tes sekarang ini. Nah, apinya sangat cepat menjalarnya dan mengeluarkan bau seperti Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat kaligrafer dan pelukis-pelukis handal maupun pelukis pemula dan kaligrafer pemula. Kali ini, di video kali ini, saya akan mereview atau mencoba menjelaskan tentang kuas bulu babi yang sering saudara gunakan dalam menulis kaligrafi ataupun melukis ya. Biar terasa lebih enak, biasanya para ibu-ibu di rumah tangga dalam membuat kue biasanya ya, sering mengoleskan kuasnya untuk keperluan membuat adonan seperti telur dan bumbu penyedap ke dalam adonannya. Terus dalam mengoleskan bumbu, mereka tidak sadar ketika menggunakan kuas yang mereka gunakan itu, mereka tidak tahu kuas itu berasal dari mana ya, apakah dibuat dari bahan sintesis atau dari bulu hewan. Nah, tentunya ketika mereka tahu, apalagi orang-orang muslim, ketika mereka tahu bahwasanya yang mereka gunakan itu berasal dari bulu babi atau bulu hewan, tentu mereka akan terasa sangat terkejut. Nah, di video ini saya mencoba akan menjelaskan secara detail ya, beberapa kuas yang berasal dari bulu hewan. Yang pertama itu ada kuas yang besar ini mereknya Eterna ya. Ini biasa digunakan untuk ngecat dinding, rumah dan lain sebagainya. Ini kuasnya berasal dari Jepang. Oh ya, kuas itu kebanyakan yang di Indonesia itu dibuat atau diproduksi di Jepang ya, dan di Cina. Nah, ini mereknya Crocodile. Crocodile ini dari Jepang atau Eterna ya. Ini dari bulu hewan. Tapi ini enggak tentu, belum tahu ini asal dari bulu babi atau hewan lain, tapi kemungkinan dari bulu babi. Kemudian yang ini Japan type. Japan ini juga berasal dari bulu hewan, dan ini sudah dipastikan bulu babi karena ini ujungnya terasa lembut ya. Ini biasa digunakan oleh ibu rumah tangga untuk mengaduk mentega ya, dan lain-lain. Kemudian yang ini juga sangat lembut. Ini 100% dari bulu babi liar, babi hutan ya. Ini digunakan untuk biasanya untuk melukis, membuat daun-daun di pohon ya. Kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini biasa, ini dari Jepang juga.
mereknya Joico. Nah, nomor 10 ini juga berasal dari bulu, tapi ini nggak tahu dari bulu apa. Ini biasanya kita temukan ketika kita membeli pewarna, dan ini bonusnya salah satunya. Kemudian yang ini ini mereknya Masaki Pure Bristol. Nah, untuk teman-teman, biasanya yang bermerek Pure Bristol ini dipastikan bulu hewan, dan Bristol ini biasanya menggunakan bulu babi hutan dan atau babi peliharaan, dan juga ekor kuda atau bulu rusa ya. Namun kebanyakan Pure Bristol ini pasti dari bulu babi. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencat, lukis bisa juga, untuk make up bisa juga. Kemudian yang ini juga krokodil. Nah, ini juga dari bulu babi. Kemudian ini biasanya digunakan untuk barbershop ya, untuk motong jenggot biasanya, untuk melumaskan sabun. Nah, ini belum tentu dari bulu, atau nanti kita tes ya. Kemudian yang ini sama dengan yang tadi, ini sama. Nah, yang merek Vitek ini untuk melukis ya biasanya. Yang ini dari sintesis, ini tidak dari bulu babi. Nah, nanti ini juga. Nah, cara menceknya sekarang ya, menceknya apakah berasal dari bulu babi atau tidak. Caranya kita bakar. Oke. Nah, kalau kita bakar nanti akan biasanya ada bau. Kalau bulu, kalau dibakar itu akan lebih cepat terbakar dan mengeluarkan bau, karena bulu itu mempunyai beberapa zat yang apabila dibakar itu mengeluarkan bau. Kalau yang berasal dari sintesis, ketika dibakar itu perambatan apinya lambat dan tidak mengeluarkan bau. Nah, itu salah satu cara mentes apakah kuas itu berasal dari bulu babi atau tidak. Dan ciri-ciri yang lainnya juga, bulu babi itu lebih lembut dari kuas-kuas yang lainnya. Nah, ini tipis tapi tidak begitu lembut ya. Nah, dan ini lembut. Nah, ini dari bulu babi. Sekarang kita coba kita bakar ya, menggunakan korek api. Kan teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gitu. Perembatan apinya cepat sekali. Nah, dan baunya jelas seperti bau bulu dibakar ya, seperti bau bulu dibakar, dan itu dipastikan berasal dari bulu hewan atau bulu babi. Nah, kemudian yang ini kita tes apakah ini dari bulu babi atau tidak. Kita coba bakar. Nah, ini tidak dari bulu babi karena tidak mengeluarkan bau yang menciri khas kan kalau dia berasal dari bulu. Kalau yang dari bulu itu dia mengeluarkan bau, dan ini tidak dari bulu babi. Nah, ini boleh digunakan untuk keperluan kosmetik, ini halal. Kemudian yang ini supaya lebih tahu juga ya, kita coba bakar sedikit. Yang ini saja. Nah, baunya persis seperti membakar plastik. Nah, ini dipastikan tidak berasal dari bulu. Kemudian yang ini
Ini biasa dibeli oleh anak-anak ya untuk belajar melukis. Kita coba tes apakah berasal dari bulu babi. Nah, ini jelas dari bulu. Nah, karena mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nah, kemudian yang ini ya, yang biasa yang paling sering digunakan oleh orang-orang ketika membeli kuas di toko bangunan atau di tempat-tempat tertentu, di tempat beli buku. Nah, ini orang awam belum tahu. Tetapi ini asli dari bulu babi, ada mereknya. Pure Bristol. Ketika teman-teman atau saudara pengen membeli kuas, cobalah dicek dulu ya tulisan Pure Bristolnya ada atau tidak. Kalau ada, sebaiknya silahkan beli merek yang lain yang tidak ada Pure Bristolnya ini. Tulisan ini ya. Kita coba bakar. Nah, ini mengeluarkan bau sama seperti membakar bulu ya. Dan ini sangat sudah jelas berasal dari bulu babi. Nah, kita tes yang lain. Nah, namun saya sendiri ketika menulis kaligrafi, saya memakai kuas ini karena memang menggunakan kuas ini lebih enak dari kuas yang lain, dengan harganya yang murah dan juga lebih enak dari memakai kuas yang lain. Nah, dan dia ketika dipotong juga mudah. Kemudian yang ini ya, supaya lebih jelas, ini sudah pasti dari bulu karena ini berasal dari Jepang ya, karena Jepang dan di Jepang dan Cina itu ada nama perusahaannya, yaitu perusahaan Anping. Perusahaan ini sudah sangat lama, sudah sekitar dari tahun 80-an, dan mereka memproduksi kuas-kuas yang diekspor ke berbagai negara, seperti kuas lukis, kuas-kuas untuk kerja bangunan dan lain-lain, untuk kosmetik, untuk kecantikan, untuk bahan-bahan membuat makanan. Itu mereka yang memproduksi, dan mereka hanya menggunakan bahan bulu. Ada yang berasal dari bulu babi, bulu ekor kuda, dan bulu rusa. Nah, karena di sana, di Jepang sana dan di Cina itu kuda dan rusa itu termasuk hewan yang dilindungi, maka bulu yang paling gampang untuk dicari adalah bulu babi. Makanya mereka lebih banyak memproduksi kuas-kuas yang berasal dari bulu. Nah, ini untuk sekedar penjelasan saja. Nah, kita coba tes sekarang ini. Nah, apinya sangat cepat menjalarnya dan mengeluarkan bau seperti bulu, membakar bulu. Ini dipastikan dari bulu babi ya. Walaupun di sini tidak ada merek Pure Bristolnya, tapi ini berasal dari Jepang. Nanti kita tes. Kita coba bakar. Nah, ini mengeluarkan bau, tapi tidak seperti mengeluarkan bau seperti membakar kuas-kuas yang dari bulu babi. Karena boleh jadi kuas ini, saya nggak tahu juga ya, aslinya buat dari apa, dari sintesis atau dari bulu, tapi patut kita curigai juga. Nah, karena kita harus waspada ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, supaya kita tahu ya, apakah menggunakan kuas yang berasal dari bulu babi itu dibolehkan di agama Islam atau tidak. Apalagi ketika kita menulis kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan hadis di masjid-masjid menggunakan kuas tersebut. Apakah boleh atau tidak? Apakah haram? Apakah makruh? Atau hukumnya belum jelas. Nah, sekarang kita coba gali dari beberapa referensi ya. Nah, sekarang kita pinggirkan ini dulu supaya lebih bersih. Nah,
Sebagai yang mana kita tahu, ada ayat yang menjelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghi wala adil fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah, kecuali dalam keadaan darurat, maka tidak berdosa baginya. Di sini yang diharamkan cuma daging babi, tidak disebutkan di situ tulang atau bulu. Namun sebagian ulama menjelaskan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, tapi dalam keadaan tertentu. Menurut mayoritas ulama, bulu atau rambut babi itu najis, maka tidak boleh digunakan karena sama saja menggunakan sesuatu yang najis secara zatnya. Ulama Hanafiyah masih membolehkan penggunaannya jika dalam keadaan darurat. Ulama Hanafiyah membolehkan tapi dalam keadaan darurat. Ini menurut ayat yang kita baca tadi. Kemudian ulama Malikiyah menganggap bulu babi itu suci. Jika bulu tersebut dipotong, maka boleh saja digunakan. Maksud dipotong di sini bagaimana nanti kita cari. Meskipun terpotongnya setelah babi tersebut mati. Alasannya, bulu atau rambut bukanlah bagian yang memiliki kehidupan. Sesuatu yang tidak memiliki kehidupan maka tidaklah najis ketika mati. Namun dianjurkan untuk mencuci bulu tersebut jika ragu akan suci atau najisnya. Sedangkan jika bulu babi tersebut dicabut maka tidaklah suci. Jadi ulama Malikiyah bersendirian dalam mengatakan suci bulu babi. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama mazhab. Menurut Malikiyah, bila bulu tersebut dipotong bukan dicabut, maka bulu tersebut tetap suci. Beda halnya dengan jika dicabut karena akar tubuh babi tersebut najis, sedangkan atasnya tetap suci. Dalil dari hal ini, Allah berfirman, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin, yang artinya dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing bisa digunakan untuk alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Di sini tidak disebutkan bulu babi. Di sini cuma disebutkan bulu-bulu hewan-hewan yang halal. Ulama Malikiyah juga berdalil bahwa bulu adalah sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Najis hanyalah berpengaruh pada bagian yang bisa berkembang seperti daging. Dan ini juga berdasarkan ayat surah Al-Baqarah tadi. Beda halnya dengan bulu atau kuku. Kalau bulu dengan kuku itu juga berkembang atau memanjang. Asalnya bulu dari bangkai tetap suci karena bulu tidak bisa merasa atau bisa menderita sakit sehingga tidak bisa dihukumi najis ketika mati. Otomatis bulu yang sudah tercabut dari bulu hewan itu sudah tidak memiliki kehidupan lagi, sudah mati. Maka ulama Malikiyah memperbolehkan menggunakan bulu babi. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah berkata, pendapat terkuat setiap bulu itu suci termasuk bulu anjing, babi dan selainnya. Berbeda halnya dengan air liur. Oleh karenanya bulu anjing yang basah jika terkena baju seorang
maka tidak akan kewajiban apa-apa. Sebagaimana hal ini yang jadi pegangan mayoritas ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya dikatakan demikian karena hukum asal suatu adalah suci, tidak boleh dikatakan najis. Bulu sama sekali tidaklah berpengaruh dengan bekas-bekas najis. Sangat sulit bulu tersebut jadi najis. Setiap hewan yang dikatakan najis, maka pembicaraannya pun sama dalam masalah bulu dengan membicarakan pada bulu anjing. Namun yang lebih tepat bahwa bulu hewan najis itu suci. Ini diferensi dari buku Majmu'ul Fatawa halaman 617 sampai 611 ya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa fenomena menulis kaligrafi dengan kuas masih belum terungkap atau masih dalam kontroversial juga ya, karena tidak jelaskan di situ adanya penulisan kaligrafi dengan kuas bulu babi. Namun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kuas bulu babi itu kita gunakan dalam keadaan basah, maka hukumnya haram. Otomatis ketika kita menulis kaligrafi, kita celupkan dalam cat dalam keadaan basah otomatis, dan kita tulis untuk menulis ayat Al-Quran, itu hukumnya haram. Namun ketika saya pernah melihat video ceramah Ustadz Abdul Somad, beliau memperbolehkan, tapi beliau tidak menjelaskan dalilnya, cuma beliau mengatakan boleh. Jadi di sini hukumnya masih belum jelas. Bagi kawan-kawan yang mempunyai referensi atau ada yang tahu apakah boleh menulis kaligrafi dengan kuas babi, boleh kawan-kawan tulis di komentar ya nantinya. Namun kebanyakan orang-orang dulu, orang-orang Timur Tengah dan yang lain-lainnya, menulis kaligrafi itu kebanyakan hanya menggunakan handam atau ransam dengan tinta, jarang menggunakan kuas. Dan fenomena ini baru hanya terjadi beberapa tahun terakhir, dan maka hukumnya belum dipastikan. Namun sekedar hanya untuk berhati-hati ya, bagi kawan-kawan kaligrafer dan ibu-ibu ataupun yang lainnya, ketika menggunakan atau mau membeli kuas, silahkan belilah kuas yang bermerek atau dibuat dari bahan sintesis, untuk menjaga kehalalannya ya. Walaupun lebih mahal, tapi kita terhindar dari yang namanya syubhat. Walaupun dosanya hukumnya tidak jelas, tapi lebih baik kita mempergunakan suatu bahan yang jelas halalnya. Karena ini belum jelas, maka anjuran dari saya lebih baik kita menggunakan kuas-kuas yang berbahan sintesis. Oke, terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian dan para subscriber, untuk pecinta kaligrafi pemula ataupun sudah master ya. Di sini hanya saya cuma ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang berkomentar. Di sini saya mencoba menjelaskan secara lebih tepatnya ringkasan ya. Kawan-kawan yang ingin berkomentar silahkan tulis di bawah, dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.